Selamat pagi, bersama-sama kita akan belajar tentang materi pendidikan kewirausahaan untuk anak usia dini. Di dalam materi awal ini, kita akan melihat bersama terlebih dahulu tentang definisi kewirausahaan, tantangan pengembangan di dalam pendidikan kewirausahaan, dan juga framework di dalam pembelajaran kewirausahaan pada anak usia dini. Kita akan melihat bahwa ada dasar pemikiran yang akan kita pelajari bersama di dalam pendidikan, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Di dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa di dalam pendidikan tujuannya adalah bagaimana caranya kita bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri siswa, akhirnya akan membentuk siswa menjadi anak yang berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, serta mandiri. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan di Harvard University Amerika Serikat, dinyatakan bahwa di dalam diri seseorang itu ada dua hal yang bisa dikembangkan di dalam sebuah sistem pendidik melalui sistem pendidikan, yaitu hard skill sebanyak 20% dan soft skill sebanyak 80%. Hard skill di sini adalah diperoleh dari pengetahuan dan juga kemampuan teknis yang dimiliki oleh seseorang, tetapi soft skill itu lebih kepada kecakapan hidup, kemampuan mengelola diri. Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan tahun 2010 memperoleh sebuah informasi bahwa pendidikan kewirausahaan mampu menghasilkan perspektif yang positif tentang sebuah wirausaha, sehingga sangat diperlukan pendidikan kewirausahaan ini bisa dilaksanakan sejak anak usia dini, sehingga akan membangun perspektif yang positif tentang sebuah wirausaha. Di dalam sebuah kurikulum, penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, tingkat daerah, dan tingkat sekolah, sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM dan mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan. Diharapkan dengan adanya kurikulum yang berbasis kewirausahaan akan mencetak SDM yang mampu di dalam mengelola dirinya, di dalam mengelola emosinya untuk berkembang di dalam dunia wirausaha. Ada beberapa landasan pengembangan, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Sisdiknas, Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Kajian teoritik tentang kewirausahaan yang dikatakan oleh Endang Mulyani bahwa kewirausahaan adalah sebuah sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang bernilai, dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Sedangkan kewirausahaan juga bisa dikatakan sebagai sikap mental dan jiwa yang selalu aktif serta kreatif, berdaya cipta, berkarya, dan bersahaja, dan berusaha di dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kegiatan usahanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk menciptakan sebuah produk yang unik, yang kreatif, yang baru, yang nantinya bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Ada sebuah kajian teoretik yang dikatakan oleh seorang tokoh yaitu Zimmerman, dikatakan bahwa kewirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat. Di sini ada kemampuan untuk melihat kesempatan dan juga mengambil sebuah tindakan yang tepat di dalam sebuah wacana ataupun era bisnis, mengambil keuntungan serta memilih sifat watak dan kemampuan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata,
serta kreatif ke dalam rangka meraih sukses atau meningkatkan pendapatan. Dikatakan juga bahwa an entrepreneur is one who creates a new business in the face of risk and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth by identifying opportunities and assembling the necessary resources to capitalize on those opportunities. Intinya bahwa seorang wirausaha adalah orang-orang yang memiliki karakter sebagai seorang wirausaha dan mengaplikasikan hakikat kewirausahaan di dalam hidupnya. Dengan kata lain, bahwa sebagai seorang wirausaha, orang-orang itu memiliki jiwa yang kreatif, yang mampu membangun atau memproduk sesuatu yang unik, yang baru, yang inovatif, yang bernilai tinggi di dalam sebuah kehidupan. 6 hakikat penting di dalam sebuah kewirausahaan, yaitu yang pertama, suatu nilai yang diwujudkan di dalam perilaku yang dijadikan sebagai sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Di dalam pendidikan kewirausahaan untuk anak usia dini, yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa menanamkan nilai jiwa kewirausahaan pada anak usia dini. Yang kedua adalah suatu nilai dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha yang mengembangkan usaha. Masih terkait dengan nilai, bahwa sebenarnya memang yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menanamkan nilai. Suatu proses yang mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif, inovatif, tentunya yang berbeda, yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang tentunya berbeda, yang inovatif. Proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan manusia. Sebagai seorang wirausahawan, kita harus melihat bagaimana peluang yang kita temukan itu bisa membantu di dalam memperbaiki taraf hidup atau derajat hidup orang banyak. Usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Kita tahu bahwa di era globalisasi persaingan bisnis akan semakin ketat. Oleh karena itu kita perlu memupuk jiwa kewirausahaan pada anak-anak didik kita sejak usia dini, sehingga mereka memiliki daya saing, mereka memiliki jiwa yang kuat, yang kreatif, yang inovatif, serta pemikiran bagaimana mereka mampu bersaing di dalam era globalisasi. Kalau kita melihat bagaimana pendidikan kewirausahaan pada anak usia dini, bahwa pendidikan kewirausahaan pada anak usia dini merupakan sebuah program yang dirancang secara khusus yang tidak hanya mengajarkan tentang laba ataupun rugi, tetapi lebih kepada mengajarkan tentang sebuah nilai ataupun proses kehidupan yang bisa mereka miliki dan menjadi modal bagi mereka di dalam kehidupan selanjutnya. Bahwa pendidikan kewirausahaan berbasis kehidupan sehari-hari. Kita harus mengkaitkan dengan kurikulum dan juga tema yang nantinya bisa dikaitkan dengan proses kehidupan sehari-hari. Menekankan kepada proses dan bukan hasil. Di dalam pendidikan kewirausahaan kita harus menekankan kepada proses. Contohnya, ketika kita mengajak anak-anak atau peserta didik kita untuk menanam sayur, di situ bukan berarti yang kita tekankan bagaimana caranya mereka bisa menghasilkan atau memanen sayur dengan hasil yang bagus atau produk yang nantinya bisa layak jual, tetapi bagaimana mereka memahami proses dari pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman sayur itu, sehingga mereka bisa memahami bagaimana caranya membersihkan bibit, bagaimana caranya memilih bibit, bagaimana caranya menanam, media apa yang digunakan, dan mereka akan mengamati, belajar untuk peka terhadap pertumbuhan dari tanaman yang telah mereka usahakan. Entrepreneurship learning itu berbasis experiential learning, bahwa
Dari sebuah pengalaman, mereka akan mempelajari bagaimana caranya mereka akan berusaha nantinya. Penanaman nilai karakter sebagai seorang wirausaha di dalam diri anak usia dini merupakan sebuah tujuan utama di dalam sebuah pendidikan berbasis kewirausahaan pada anak usia dini. Bentuk-bentuk ataupun ciri karakter yang bisa kita tanamkan yaitu bagaimana yang pertama kita menanamkan rasa percaya diri. Percaya diri ini adalah bagaimana mereka dapat bekerja dengan penuh keyakinan, mereka mempercayai kemampuan dan potensi dirinya. Biasakan mereka untuk peka terhadap potensi dirinya sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengasah potensi dirinya dan tidak tergantung dengan orang lain. Yang kedua, yaitu bagaimana mereka berorientasi pada tugas. Ketika mereka memiliki sebuah kebutuhan di dalam kehidupan, ketika mereka memiliki tugas yang harus mereka laksanakan, bagaimana caranya mereka tetap berorientasi terhadap tugas, cara mereka atau usaha mereka untuk menyelesaikan setiap tugas yang mereka miliki. Hal inilah yang harus kita ajarkan, bahwa ketika mereka mengerjakan tugas di dalam kelas, usahakan bahwa mereka benar-benar bertanggung jawab atau berorientasi di dalam melaksanakan atau menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh bu guru. Yang ketiga adalah berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko ini adalah mengajarkan kepada mereka sejak usia dini bahwa setiap perilaku mereka itu memiliki konsekuensi. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Mengajarkan mereka untuk memiliki jiwa sebagai pemimpin. Mengembangkan jiwa kepemimpinan memang tidaklah mudah, tetapi harus kita usahakan sejak usia dini. Bagaimana mengajarkan kepada mereka menjadi teladan di dalam sebuah kelompok. Mulai dari awal masuk, biasakan mereka untuk belajar memimpin barisan, belajar untuk memimpin teman-temannya di dalam kelas, dalam sebuah aktivitas. Di sana mereka akan belajar bagaimana untuk menjadi sebuah contoh atau sebuah teladan. Ingatkan bahwa mereka adalah sebagai seorang pemimpin di dalam kelompoknya, sehingga mereka harus memberikan contoh bagaimana bersikap yang benar. Ajarkan mereka untuk mudah untuk bergaul di dalam sebuah kelompok. Walaupun mereka menjadi pemimpin, ajarkan mereka untuk mudah bergaul dan juga bekerja sama dengan teman-temannya. Lalu berikutnya adalah berpikir ke arah hasil ataupun manfaat. Ajarkan mereka untuk berpikir apa dampak dari setiap perilaku mereka, atau apa hasil yang bisa mereka kerjakan dari sebuah pekerjaan mereka, apa yang dapat mereka hasilkan. Lalu orisinil atau keorisinalitasan, berpikir bahwa mereka harus menatap ke depan dan apa yang mereka hasilkan itu tidak tergantung pada hasil dan pemikiran orang lain, tapi itu adalah hasil dari diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pendidikan yang berwawasan kewirausahaan ditandai dengan proses pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan hidup. Pada anak usia dini, selain tadi dikatakan bahwa kita harus menanamkan nilai, dan juga yang kedua adalah bagaimana kita memberikan kecakapan hidup. Contohnya, mereka belajar untuk membersihkan meja belajarnya sendiri. Setelah mereka menggunakan alat, entah itu krayon, entah itu hasil mereka menggunting, mereka belajar untuk membersihkan meja belajarnya sendiri. Pada peserta didik, kita bisa melatih melalui kurikulum-kurikulum yang ada, kita tanamkan berdasarkan tema yang ada, dengan mengintegrasikan dan dikembangkan di sekolah. Ada beberapa nilai yang bisa kita kembangkan, contohnya adalah nilai kemandirian atau nilai mandiri. Mandiri dideskripsikan sebagai sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung oleh orang lain dan mampu menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Kreatif adalah kemampuan untuk berpikir dan menghasilkan cara-cara yang baru yang berbeda dari produk ataupun jasa yang sudah ada selama ini.
Berani mengambil resiko yaitu adalah kemampuan untuk menyukai pekerjaan dan yang menantang dan juga mempelajari tentang konsekuensi dari setiap pilihan. Berorientasi pada tindakan, ajarkan mereka untuk selalu memiliki inisiatif untuk bertindak dan tidak menunggu untuk diberi instruksi baru bertindak. Ajarkan mereka untuk selalu memiliki inisiatif untuk berperilaku dan bertindak yang bermanfaat bagi orang lain. Kepemimpinan, ajarkan mereka untuk menjadi teladan, memiliki jiwa sebagai pemimpin, sebagai contoh bagi teman-temannya dan mampu bekerja sama. Kerja keras, ajarkan mereka untuk tidak selalu menunggu instruksi, tetapi di dalam mengerjakan tugas mereka harus bersungguh-sungguh di dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jujur, ajarkan mereka untuk memiliki sikap jujur, sikap sportif di dalam keseharian mereka, sehingga mereka benar-benar melihat keorisinalitasan di dalam diri mereka. Disiplin, ajarkan mereka untuk disiplin sejak dini, mulai dari jam masuk sekolah, jam istirahat. Ajarkan mereka untuk mematuhi setiap peraturan. Jika di kelas, ketika mereka harus berbicara harus mengangkat tangan terlebih dahulu, ajarkan mereka untuk mematuhi peraturan tersebut. Bagaimana caranya? Berarti gurunya ketika akan berbicara, gurunya juga harus memberi contoh. Anak-anak, ketika bu guru akan berbicara, bu guru juga akan mengangkat tangan bu guru. Itu tandanya bahwa bu guru memberikan contoh bagi kalian bahwa ketika berbicara harus mengangkat tangan. Nah, ketika kita berbicara atau mau berbicara dan kita mengangkat tangan terlebih dahulu, maka anak-anak pun akan merespon dan menghargai sikap kita sebagai seorang contoh atau teladan bagi mereka. Ajarkan mereka untuk inovatif, ajarkan mereka untuk memiliki pemikiran yang out of the box atau memiliki pemikiran yang kadang-kadang bisa berbeda di dalam pemecahan sebuah permasalahan. Tanggung jawab, ajarkan mereka untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap setiap pekerjaan dan tugas-tugasnya, sehingga mereka akan memiliki pengembangan jiwa yang baik di dalam bertanggung jawab. Selanjutnya adalah bekerja sama. Ajarkan mereka untuk tidak selalu ingin memerintah temannya, tetapi ajarkan mereka untuk bisa membagi peran dengan temannya. Pantang menyerah. Ajarkan anak-anak kita untuk tidak menyerah terhadap sebuah tantangan yang mereka hadapi di dalam proses pembelajaran. Contohnya ketika mereka diajak untuk melakukan aktivitas origami dan ternyata ada bentuk lipatan yang mereka sulit untuk lakukan, biasakan bagi mereka untuk mencoba terlebih dahulu. Ketika ada anak yang mengatakan, "Bu guru, aku sulit untuk melakukan ini. Bu guru, aku nggak bisa. Bu guru, ini kok sulit." Ajarkan mereka untuk dicoba terlebih dahulu. Bu guru nanti akan mencoba melihat bagaimana kamu bisa melipatnya. Ketika kamu ada lipatan yang kurang baik, bu guru akan membantu membenarkannya nanti, tetapi cobalah terlebih dahulu. Komitmen, kesempatan mengenal sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, komitmen ini adalah biasakan mereka ketika sudah ada kesepakatan, ketika sudah ada peraturan di kelas, ketika memang sudah ada kesepakatan tidak boleh berteriak di kelas, maka itu harus disepakati. Ketika ada anak yang berteriak di kelas, kita harus mengingatkan, nah, sudah ada kesepakatan bahwa jangan berteriak di dalam kelas. Ingatlah peraturan yang telah kita sepakati bersama. Realistis, ajarkan anak-anak kita untuk berpikir sesuai dengan kenyataan. Ketika mereka memang menghadapi kesulitan tidak untuk dihindari, tetapi secara realitas itu harus dihadapi dan diselesaikan. Dan ajarkan mereka untuk peka terhadap kondisi lingkungan. Rasa ingin tahu, anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Bagaimana caranya kita mewadahi dan memfasilitasi di dalam setiap aktivitas, setiap kegiatan, rasa ingin tahu mereka. Ketika kita mengajak mereka untuk bereksperimen dengan menggunakan pencampuran warna, maka ajarkan mereka untuk meningkatkan rasa ingin tahu mereka. Jangan memberikan jawaban terlebih dahulu. Contohnya, untuk mendapatkan warna ungu, kita sediakan ada cat warna merah dan warna biru. Anak-anak, bu guru ingin mengajak kalian untuk bermain warna. Contohnya, di sini bu guru punya warna merah.
ibu guru punya warna biru. Coba kalian coretkan warna merah dan warna biru di kertas kalian. Kita sediakan kertas gambar, cat warna. Nah, di situ mereka akan mencoba untuk menorehkan warna merah terlebih dahulu. Torehkan warna merah, setelah itu coba berikan atau torehkan warna biru. Setelah ditorehkan, coba sekarang kalian campurkan antara merah dan biru. Di situ mereka akan belajar untuk mengembangkan rasa ingin tahunya dan bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan dari rasa ingin tahu yang mereka miliki. Komunikatif. Ajarkan mereka untuk belajar mengkomunikasikan setiap perasaan, setiap ide, maupun setiap gagasan, bahkan setiap kesulitan yang mereka hadapi. Motivasi kuat untuk sukses. Tidak semua anak ketika mereka menghadapi kegagalan, mereka tetap termotivasi, tetapi motivasi di sini harus selalu dimiliki walaupun terkadang mereka menghadapi kendala atau kegagalan. Tahap pertama di dalam implementasi nilai-nilai kewirausahaan yang paling kritis yang harus kita tanamkan paling tidak ada beberapa nilai atau karakter, yaitu mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, berorientasi pada tindakan, jiwa kepemimpinan, dan juga bekerja keras. Pendidikan kewirausahaan di sekolah untuk anak usia dini harus kita sesuaikan dengan fungsi sekolah, tujuan sekolah, dan juga landasan di dalam pendidikan anak usia dini. Kesesuaian ini harus kita lihat juga dengan indikator capaian perkembangan. Pada pendidikan anak usia dini ada 6 aspek yang harus kita kembangkan. Nah, kita harus melihat di dalam Permendiknas atau Permendikbud 137 dan 146 sebagai standar nasional pendidikan anak usia dini dan juga kurikulum pendidikan anak usia dini. Di situ ada indikator-indikator yang tercakup di dalam 6 aspek yang akan kita kembangkan, dan ada kompetensi dasar serta kompetensi inti. Kita harus tetap memperhatikan bagaimana menanamkan nilai, menanamkan karakter, tetap harus memperhatikan indikator ketercapaian di dalam perkembangan mereka. Saya akan memberikan contoh indikator ketercapaian nilai-nilai kewirausahaan. Contohnya, nilai kewirausahaan untuk kemandirian. Di situ di dalam slide yang telah saya bagikan ada nilai individu, nilai kewirausahaan, bagaimana cara mengembangkannya di dalam diri individu, di dalam kelas, dan juga di dalam sekolah. Yang pertama, kemandirian pada individu, bagaimana mereka mampu mengerjakan tugasnya sendiri dan mengambil dan menaruh benda pada tempatnya secara mandiri. Di dalam kelas, kita ciptakan suasana kelas yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja secara mandiri. Di sekolah, ciptakanlah situasi sekolah yang membangun kemampuan kemandirian peserta didik. Misalnya ketika mereka datang di gerbang sekolah, guru memberikan salam. Ada sekolah yang membiasakan ada guru yang selalu mengantar mereka ataupun membawakan tasnya dan menaruhkan pada tempatnya. Ajarkan mereka ketika mereka masuk gerbang sekolah memberikan merespon sapaan dari guru yang diberikan oleh guru tentunya. Setelah itu mereka membawa barangnya sendiri dan menaruh pada tempatnya. Yang kedua adalah nilai kreativitas atau nilai kreatif. Secara individu membuat sesuatu yang baru, mengajukan pertanyaan setiap melihat sesuatu yang mereka rasa aneh atau baru. Di dalam kondisi klasikal atau kelas, bagaimana caranya menciptakan suasana belajar yang bisa menumbuhkan daya pikir dan bertindak secara kreatif? Tentunya memberikan aktivitas-aktivitas yang lebih bebas untuk mereka mampu berkreasi, menciptakan situasi sekolah yang menumbuhkan daya berpikir serta bertindak kreatif. Dengan caranya mengajak mereka untuk memikirkan hiasan kelas, itu bisa membuat mereka untuk berpikir kreatif.
Cara mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan pada setiap satuan pendidikan. Nah, pendidikan kewirausahaan diintegrasikan dalam sebuah kegiatan atau seluruh kegiatan belajar di dalam pendidikan anak usia dini, tentunya di dalam bermain. Di dalam kegiatan bermain pun kita tetap mampu menanamkan nilai-nilai kewirausahaan sebagai pemimpin di dalam kelompok ataupun regu bermain. Sportivitas, bertanggung jawab, berani mengambil resiko. Nah, itu bisa kita tanamkan. Pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan itu bisa dalam bentuk pembuatan RPP, mengkaji setiap KD kompetensi dasar untuk menentukan apakah nilai-nilai kewirausahaan sudah tercakup di dalamnya. Yang kedua, mencantumkan nilai-nilai yang sudah tercantum di dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan itu dimasukkan ke dalam RPP atau silabus. Mengembangkan langkah pembelajaran peserta didik yang aktif yang memungkinkan bagi mereka memiliki kesempatan untuk melakukan integrasi nilai dan menunjukkan di dalam sebuah perilaku. Karena kita akan melakukan pengamatan dan observasi apakah nilai itu sudah terimplementasi dalam sebuah perilaku. Memasukkan langkah pembelajaran aktif yang terintegrasi pada nilai-nilai kewirausahaan dalam RPPH mereka. Kegiatan dalam rangka pendidikan kewirausahaan yang pertama adalah menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka. Yang kedua adalah menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan peserta didik mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri ataupun kelompok. Nah, kegiatan dalam rangka pendidikan kewirausahaan ini, bu guru atau guru-guru di sekolah harus dengan aktif menyediakan kegiatan yang membuat anak-anak itu yang pertama adalah aktif, mereka terlibat, mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka, dan juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, sehingga bu guru pun akan melihat bagaimana kemampuan mereka untuk mengekspresikan diri. Yang menjadi tantangan atau penghambat di dalam pendidikan kewirausahaan itu adalah kultur masyarakat. Budaya masyarakat kita masih belum benar-benar sepenuhnya menganggap bahwa pendidikan kewirausahaan ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Mereka beranggapan bahwa pendidikan kewirausahaan ini hanya mengajarkan anak tentang laba dan rugi. Mereka belum memiliki pengetahuan yang sepakat bahwa di dalam pendidikan kewirausahaan kita mampu menanamkan nilai-nilai dan membentuk karakter siswa. Yang kedua adalah kesiapan konsep kewirausahaan untuk anak usia dini yang belum menyeluruh pada masing-masing lembaga, sehingga melalui mata kuliah ini kita akan belajar bagaimana menyatukan konsep di dalam pendidik pada pendidik-pendidik PAUD agar mereka memiliki konsep tentang pendidikan kewirausahaan yang baik, yang utuh. Sumber daya manusia, kita akan menyiapkan sumber daya manusia mulai dari lembaga yang ada di lembaga tentunya, yaitu tentang kepala sekolah, guru, sampai kepada orang tua dan juga siswa. Semuanya harus bersatu padu sebagai sumber daya yang ada di sekolah untuk menerapkan pendidikan kewirausahaan dan memiliki konsep yang benar. Lalu integrasi program yang belum terstruktur, maka kita bisa mengembangkan bagaimana caranya sehingga integrasi kegiatan itu bisa kita integrasikan dan nilai-nilai bisa kita integrasikan di dalam RPPH kita untuk sehari-hari. Itu materi yang pertama pada mata kuliah kewirausahaan, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk memiliki konsep yang benar di dalam pendidikan kewirausahaan. Pada materi ini kita akan belajar bersama untuk menyusun konsep kita. Sekian untuk materi ini, saya harap video ini bisa membantu kita untuk bersama-sama mempelajari tentang mata kuliah ini. Sekian dan selamat belajar.